Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana, Stambu G701-18107, kelompok 1 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer dan berair saat buang air besar. Kondisi ini biasanya berlangsung beberapa hari, seringkali berhenti tanpa perawatan. Penyebab diare karena infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi parasit, keracunan makanan, reaksi terhadap obat-obatan. Golongan obatnya anti diare, indikasinya diare akut dan diare kronis. Farmakokinetiknya diabsorpsi, diserap di saluran pencernaan, didistribusi di otot dan di ASI, di metabolisme di hati, diekskresikan melalui fases dan urin. Mekanisme kerja loperamid HCl itu, loperamid sebuah opioid agonis terikat pada reseptor opium langsung di dinding usus yang mengikat dan longitudinal, sehingga dapat mengurangi peristaltik, propulsit, dan diperpanjang waktu transit, serta meningkatkan penyerapan air dan elektrolit. Efek sampingnya itu sembelit, sakit perut, kotoran berdarah. Sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan oleum ricini, di mana oleum ricini digunakan sebagai penginduksi. Oleum ricini merupakan trigliserida dari asam risiloneat yang terhidrolisis oleh lipase menjadi gliserin. Oleum ricini bekerja mengurangi absorpsi cairan dan elektrolit serta menstimulasi gerakan peristaltik usus, sehingga oleum ricini dapat menyebabkan diare. Nama saya Reika Frelda Claudia Kendek, Stambu G701-18053. Jadi, norit itu merupakan senyawa yang bersifat absorbensia dan tidak dapat dicerna, sehingga norit digunakan sebagai indikator berwarna hitam secara visual dan merupakan kimus yang utuh sampai ke kolon karena tidak diabsorpsi. Kemudian penggunaan norit ini bertujuan untuk memberikan efek anti diare yang lebih baik. Shalom, nama saya Miranda Saron Kalesu, Stambu G701-18001, kelompok 1. Jadi, saya akan menjelaskan cara kerja pada percobaan kali ini, dan teman-teman bisa lihat skema kerjanya. Baik, untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Setelah itu, kita ambil hewan uji dan dalam kandang. Dalam hal ini, kita menggunakan tikus putih. Kemudian, tikusnya kita timbang, dan tikus yang kita gunakan pada percobaan kali ini itu sebanyak 2 ekor tikus. Kemudian, masing-masing tikus kita berikan oleum ricini sebanyak 2 ml melalui rute per oral. Kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita berikan norit melalui rute per oral dan kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, tikus kita bagi ke dalam 2 perlakuan. Tikus pertama kita berikan NaCNC 0,5% dan tikus yang kedua kita berikan loperamid HCl dengan dosis 2 mg per 70 kg berat badan. Jadi pemberian sediaannya itu dilakukan melalui rute per oral. Jadi saya akan jelaskan bagaimana cara pemberiannya. Untuk alat peraga, di sini saya gunakan boneka sebagai tikus putih dan pulpen sebagai sondenya. Pertama-tama kita pegang hewan ujinya. Cara pegang hewan uji, 2 jari yang ini untuk menjepit lehernya, kurang lebih seperti ini, tapi jangan terlalu jepit. Dan 2 jari yang ini untuk jepit kaki depan dari tikus. Jadi cara pegangnya seperti ini, jepit lehernya dan kedua kaki depannya. Nanti ekornya diselip di sini. Setelah cara pegang hewan uji kita sudah benar, tikusnya dibalikan seperti ini. Lalu sondenya kita masukkan melalui mulut samping tikus. Kenapa bukan yang depan? Karena kalau kita berikan
dari depan, tikusnya akan menggigit sondenya. Jadi kita berikan dari samping, masuk sampai ke saluran pencernaan. Jika sondenya masuk tepat ke saluran pencernaan, itu akan langsung masuk tanpa hambatan. Tapi jika sondenya masuk ke saluran pernafasan, itu akan seperti mengganjal. Jadi jangan diteruskan karena itu berbahaya. Setelah sondenya masuk, kita semprotkan senyawa uji. Setelah kita semprotkan senyawa uji, kita tarik sondenya. Setelah pemberian sediaan, tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, tikusnya kita anestesi dengan ether. Setelah tikusnya mati, kita ambil bagian ususnya. Kemudian kita hitung panjang usus yang dialiri norit, panjang usus keseluruhan, dan rasio usus.